Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita sampai kepada acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah sampai kepada saya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama ditanyakan kepada saya, tetapi karena sekarang ini lagi viral mengenai ajaran tradisional gereja tentang Tritunggal, dan munculnya mereka yang mempromosikan ajaran kuno yang menentang Tritunggal, yaitu ajaran Sabellianisme. Saya tidak akan menyerang orang. Saya hanya ingin menjelaskan sejarah ajaran ini dan bagaimana ajaran ini diterangkan, serta bagaimana pelurusan dari ajaran ini. Karena ajaran yang namanya Sabellianisme ini munculnya baru abad ketiga. Sementara pada abad pertama dan kedua yang diajarkan oleh para murid-muridnya para rasul, yaitu para bapak gereja, itu adalah ajaran Tritunggal. Jadi ajaran Tritunggal itu lebih ada dulu, baru ajaran Sabellianisme itu muncul. Berarti ini ajaran menyimpang dari ajaran yang asli. Saya akan menggunakan beberapa buku di sini untuk membahas ini. Dan saya tidak akan bisa menyelesaikan semua dalam satu sesi ini. Akan saya potong-potong beberapa seri. Ya. Ini seri pertama dari ajaran yang saya sebut macam-macam namanya. Bisa Sabellianisme, bisa patripassialisme, bisa modalisme, yang model baru namanya Jesus Onlyisme, atau juga ajaran yang disebut sebagai ajaran Pentecostal Oneness. Ajaran kesatuan dari aliran Pantekosta di Amerika. Ada kelompok Pantekosta di Amerika yang percaya begini. Sehingga nama ajaran ini disebut sebagai Pentecostal Oneness. Nah, saya bacakan saja ini ya. Ajaran Tritunggal itu bukan dikarang oleh suatu panitia dari suatu kumpulan orang yang jenggotnya panjang-panjang yang mencoba untuk membuat doktrin baru dari suatu ajaran yang nanti akhirnya disebut Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan karang-karangan orang yang memang sengaja mari ngarang ajaran namanya Tritunggal. Bukan itu. Ini muncul dari pengalaman gereja Kristus, pengalaman akan Kristus yang bangkit dari mati, yang dengan kematiannya membuktikan dia itu yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Coba kita baca dari kisah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Kristus mengatakan aku berkuasa untuk memberikan nyawa itu, maksudnya dia mati. Dan berkuasa mengambilnya berarti dia hidup. Dan dia mati itu bukan karena seseorang yang mengambil nyawanya, enggak. Tetapi yang karena dikehendaknya sendiri. Berarti kalau dia berkehendak untuk tidak mati, ya dia punya kuasa untuk itu. Padahal dalam agama secara umum, yang punya kuasa atas hidup dan atas kematian, oleh kehendaknya sendiri, berkuasa atas itu Allah. Dan dengan bangkitnya Yesus dari kematian dan tidak mati lagi, dan itu dilakukan oleh kehendaknya sendiri, berarti Yesus itu punya kuasa atas hidup dan mati. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa atas Yesus, berarti maut dikalahkan oleh Yesus. Berarti Yesus berkuasa atas maut. Dan dengan dia bangkit, dia berkuasa atas kehidupan. Dan dalam agama secara umum,
yang punya kuasa atas kehidupan dan kematian itu hanya Allah. Dan Kristus dinyatakan oleh kitab suci bangkit dari mati dan tidak mati lagi. Maka dia punya kuasa atas hidup dan mati, berarti dia itu mempunyai sifat Allah. Dan pengalaman inilah yang dihadapi oleh para rasul itu. Jadi mereka mengalami Yesus sebagai Allah bukan karena menafsirkan kitab suci, karena waktu itu kitab sucinya tidak ada, belum ada. Ketika Yesus mati, disalibkan dan bagi itu kitab suci belum ada, perjanjian baru belum ada. Kitab suci baru ditulis kemudian oleh para rasul sesudah dia naik ke surga. Berarti kalau gitu tidak mungkin mereka mengarang ajaran Tritunggal itu dari ayat ini, ayat itu ditafsirkan. Tidak, ini adalah dari pengalaman. Itu pengalaman yang kedua. Jadi mereka sudah tahu ada Allah yang satu, sekarang mereka mengalami Yesus menyatakan dirinya sebagai yang ilahi. Jadi pengalaman yang kedua tentang Allah, para murid itu adalah dengan Yesus yang bangkit. Dan pengalaman dengan Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi kalau dalam perjanjian lama, ketika Allah hadir, tanda-tanda kehadiran itu selalu ada. Kalau nggak awan, kalau nggak angin, kalau nggak api, kalau nggak sinar. Dan ketika Roh Kudus turun pada hari Pantekosta ini, para rasul mengalami peristiwa seperti penampakan dalam perjanjian lama ini. Ada angin, tiupan angin, ada api, ada sinar. Mari kita lihat dalam Yehezkiel pasal 1, ayat 1 sampai 4. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Inilah Yehezkiel. Jadi mereka dalam pembuangan karena Yerusalem sudah digempur oleh Raja Babylon dan bangsa Israel dalam pembuangan ditawan ya di Babylon. Nah, ini mereka sedang dalam tawanan ini. Terus pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Yaitu di Irak sekarang ya, di negara Irak sekarang. Terus dan di sana kekuasaan Allah meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup, terus dan membawa segumpal awan, terus api yang berkilat-kilat. Penampakan yang sama terlihat pada waktu Roh Kudus turun pada hari Pantekosta. Dengan demikian para rasul ini mengalami perjumpaan dengan Allah melalui turunnya Roh Kudus. Sebagai orang Yahudi mereka sudah tahu Allah itu satu. Itu pengalaman pertama. Lalu mereka menemui gurunya bangkit dari mati dan tidak mati lagi. Nah, dengan gurunya yang bangkit tidak mati lagi itu menyatakan dirinya Allah. Maka itu pengalaman yang kedua berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga, mereka mengalami turunnya Roh Kudus yang tanda-tandanya adalah tanda-tanda penampakan Allah. Berarti dari 3 pengalaman pertemuan perjumpaan dengan Allah inilah para rasul itu mengalami Allah. Dan dari situ, dari pengalaman itu nanti munculnya pemahaman Allah sebagai Tritunggal. Jadi Tritunggal bukan karang-karangan akibat menafsirkan ayat ini, ayat itu. Karena waktu itu terjadi, kitab suci perjanjian baru belum ada. Oleh karena itu, dikatakan keyakinan tentang Tritunggal itu muncul dari pengalaman gereja akan Kristus dan akan Roh Kudus. Dan masalah yang harus dihadapi oleh orang percaya itu akan hubungan antara Roh Kudus dan Kristus ini yang mereka alami dengan Allah dalam perjanjian lama yang mereka selama ini percayai. Dan dari sinilah akhirnya, karena mereka yakin bahwa Allah itu satu, mereka harus mendamaikan antara pemahaman mereka tentang Allah yang satu itu yang mempunyai fungsi yang khas sebagai Sang Bapa yang mencipta dan gurunya yang adalah anak Allah yang menebus dengan kuasanya yang menyelamatkan, serta setelah dia naik ke surga menjadi pembela, menjadi pendoa, dan juga Roh Kudus yang menghibur dan menyatakan putra. Dari pengalaman inilah mereka harus memahaminya gimana gitu loh. Dan dari situlah mereka memahaminya nanti
sebagai Tritunggal. Meskipun namanya belum ada waktu itu, tapi pengalaman itu sudah ada. Oleh karena itu, para gereja, para bapak gereja, siapa sih bapak gereja itu? Bapak gereja itu adalah pelanjut para rasul yang menjadi murid-muridnya. Nah, salah satunya adalah, coba kita baca dari bahwa para bapak gereja, contohnya Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus dari Smyrna di Turki, sekarang namanya Izmir. Dan Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Rasul yang menulis Injil Yohanes itu loh. Berarti kalau gitu Polikarpus Irenaeus ini mendapatkan ajarannya sebagai mata rantai dari Rasul Yohanes kepada Polikarpus gurunya dan kepada dia. Dan orang yang dekat dengan para rasul ini, ya, dalam hal ini adalah Polikarpus, itu mengajarkan tentang Tritunggal, meskipun belum diberi nama Tritunggal. Beberapa orang dari abad kedua, dari orang-orang yang disebut sebagai bapak-bapak rasulia, karena mereka kenal dengan rasul dan diajar rasul. Yang pertama adalah Ignatius. Ignatius itu adalah episkop yang ketiga di Antiokhia, yang Antiokhia di Syria, ya, pengganti dari Rasul Petrus, yang meninggal dan mati syahid di Roma pada tahun 110 Masehi. Ini yang dikatakan oleh dia. Dalam suratnya dia meninggalkan 7 surat yang dulu sebelum kitab bersuci Perjanjian Baru dikanonkan, surat ini dianggap kitab suci oleh orang Kristen. Ya. Ada 7 surat, dan di dalam salah satu suratnya ini, yaitu surat kepada gereja di Magnesia, dia mengatakan begini: oleh karena itu belajarlah untuk ditegakkan di dalam ajaran-ajaran Tuhan dan para rasulnya, sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan akan berhasil, baik secara daging maupun secara roh, di dalam iman dan di dalam kasih pada Sang Putra dan di dalam Sang Bapa serta di dalam Roh Kudus. Perhatikan ini. Jadi Ignatius berbicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus ini abad kedua sebelum ada ajaran Sabellianisme. Jadi kalau gitu Sabellianisme yang percaya Allah hanya satu pribadi, yaitu Bapa lalu menjadi manusia namanya Yesus, itu ajaran baru bahkan di dalam gereja purba itu, sebagai ajaran yang menyimpang dari ajarannya para murid-muridnya para rasul ini. Yang kedua, pada paruan kedua dari abad pertama, paruan kedua dari abad kedua atau abad pertama akhir, ada buku namanya Didache, yang itu juga dulu sebelum ada pengkanonan dianggap bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Didache ton apostolon, artinya pengajaran para rasul-rasul. Ya. Ada di situ dituliskan mengenai cara pembaptisan. Sesudah pengajaran yang kita bicarakan tadi, baptiskanlah orang di dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus di dalam air yang mengalir. Kalau kamu tidak punya air yang mengalir, siramkan di kepala mereka 3 kali di dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus. Ini ajaran muridnya Rasul, abad kedua. Yohanes mati abad keberapa? Abad pertama. Tahun berapa? Tahun 100. Jadi masih dekat sekali dengan zamannya para Rasul. Tidak mungkin ini karang-karangan. Ya, ajaran Tritunggal itu berasal dari para Rasul ini. Terus tahun 155 kira-kira, Polikarpus dari Smyrna yang saya katakan tadi, yang bapak rohaninya dari Irenaeus, yang akhirnya menjadi episkop di Lyons di Prancis. Ya. Dan inilah muridnya Rasul Yohanes. Di dalam doanya yang terakhir sebelum dia mati syahid, dia memuji, memuliakan, dan mengaturkan puji berkat bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus. Ini doanya. Untuk alasan ini, ya, dan untuk segala sesuatu, aku memuji Engkau. Aku mengaturkan berkat bagimu. Aku memuliakanmu melalui Imam besar surgawi yang kekal, Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, yang melaluinya dan bersamanya dan serta Roh Kudus dimuliakan sekarang dan selalu sampai sepanjang segala abad. Amin. Ini doanya dalam catatan kematian syahidnya yang disebut kematian syahid dari Polikarpus.
Dan kemudian tahun 169 sampai tahun 181, Theophilus dari Antiochia, ketika dia menjelaskan tentang Kejadian 1 ayat 3, dia mengatakan, tiga hari sebelum adanya alat-alat penerang di bumi diciptakan, itu adalah simbol dari Tritunggal. Allah, firman-Nya, dan di sini disebutkan hikmat-Nya, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Surat kepada Autolycus pasal 2 ayat 15. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak gereja awal yang belajar langsung dari para rasul, yang masanya dekat dengan para rasul, itu semua mengajarkan percaya pada Tritunggal. Berarti Tritunggal itu memang ajaran yang asli. Barulah ajaran yang kita sebut sebagai ajaran Sabellianisme itu muncul abad ketiga, bukan dari aslinya. Nah, itu saya baca dari sini. Saya baca begini, saudara. Ajaran Sabellianisme ini muncul pada abad ketiga. Praxeas, seorang yang asli dari Frigia, saya sudah pernah ke Frigia sana. Namanya sekarang Pamukkale di Turki. Dia berasal dari wilayah namanya Pamukkale sekarang. Itu namanya dulunya Frigia. Ya, tak? Pada mulanya adalah seorang pengikut Montanisme. Tetapi kemudian menjadi musuh dari Montanus, pendiri dari Montanisme. Sehingga akhirnya dia dikutuk oleh Paus Severinus. Dan dia sendiri menyembunyikan bidat yang ada di hatinya. Disembunyikan pada orang lain. Tetapi tak lama kemudian diketahui bahwa dia meyakinkan bidat. Dia akhirnya menyangkal pendapatnya, tetapi tak lama kemudian dia terang-terangan memang dia percaya itu. Dia menyangkal misteri Tritunggal. Nah, ini kan berarti tadinya ada Tritunggal kan disangkal. Berarti yang nyangkal itu datang kemudian kan, bukan aslinya. Jadi inilah ajaran Sabellianisme dimulai dengan orang namanya Praxeas ini. Ini bukan ajaran asli. Aslinya dari murid-muridnya para rasul itu adalah Tritunggal itu. Ya. Dia menyangkal misteri Tritunggal, mengatakan bahwa di dalam Allah hanya ada satu pribadi saja, hanya ada satu kodrat saja yang disebutnya Sang Bapa. Jadi ini tidak beda dengan ajaran Jesus only, tidak beda dengan ajaran namanya Oneness Pentecostal Oneness kesatuan, Pantekosta kesatuan. Yang sekarang lagi ribut, lagi rame nih. Ya makanya saya bacakan sejarahnya supaya jangan dianggap ini ajaran baru. Ini ajaran lama yang dibuang oleh gereja. Ya seperti sampah gitu kan. Sekarang ditaruh di atas piring emas lalu ditawarkan lagi pada orang. Pribadi yang hanya satu ini, kata dia, namanya Sang Bapa tadi kan, turun ke dalam rahimnya Sang Perawan Maria dan dilahirkan dari dia melalui sarana inkarnasi. Setelah jadi manusia, pribadi yang namanya Bapa tadi disebut dengan nama Yesus Kristus. Jadi menurut ajaran ini, Yesus Kristus itu penjelmaannya Bapa. Sang Bapa itu karena Allah cuma satu. Menurut doktrin yang menyimpang ini, Sang Bapalah yang menderita kematian di atas salib. Oleh karena itu, pengikut-pengikutnya disebut sebagai patri passionis. Patri artinya Bapak, passion artinya menderita. Bapa yang menderita. Jadi ajaran ini, di samping ajaran yang mengatakan bahwa Bapa itu ya Yesus itu, maka karena Bapa jadi Yesus itu menderita, maka Bapalah yang menderita. Sehingga ajaran ini disebut sebagai ajaran patri passionis. Di antara murid-murid yang terkenal dari Praxeas ini adalah Beryllus, Noetus, dan Sabellius. Beryllus menjadi uskup di Bostris di Arabia. Dia mengatakan bahwa Kristus sebelum inkarnasinya tidak punya keilahian. Dan di dalam inkarnasinya tidak punya keilahian dari dirinya sendiri, tetapi keilahiannya itu keilahiannya milik Bapa.
Sebab Allah yang satu itu ya Bapa itu. Noel Alexander mengatakan bahwa Origenes membantah ajarannya dan membawa dia kepada iman ortodoks. Noetus lebih keras kepala di dalam kesesatan ini dan mengatakan bahwa Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu hanya satu pribadi dan satu Allah. Oleh karena itu, para pengikutnya diusir dari gereja. Dan dia meninggal tanpa bertobat. Sehingga dia tidak bisa dikuburkan dengan upacara Kristen. Dan yang paling terkenal dari promotor ajaran ini, yang salah ini, namanya Sabellius. Sabellius dilahirkan di Ptolemeus di Afrika dan hidup pada tahun 227. Dialah yang membuat ajaran itu menjadi terkenal dan dialah yang menyebarkan ajaran dari gurunya itu. Dan oleh karena dia yang menyebarkan kemana-mana, ajaran itu akhirnya terkenal dengan ajaran Sabellianisme. Dia menyangkal perbedaan antara tiga pribadi di dalam Tritunggal. Dan dia mengatakan bahwa itu hanya tiga nama yang membedakan perbedaan fungsi dari keilahian. Tritunggal itu katanya seperti matahari, di mana dapat dibedakan terangnya, panasnya, dan bentuknya. Meskipun matahari itu hanya satu dan sama. Terangnya itu melambangkan Sang Putra, panasnya itu melambangkan Roh Kudus, dan bentuk bulatnya itu melambangkan Sang Bapa sendiri di dalam satu pribadi saja yang mengandung di dalamnya Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Itulah secara umum ajaran dari Sabellianisme kuno itu. Ya, saya kira itu aja dulu. Supaya tahu sejarahnya, nanti kita lanjutkan ajaran ini yang dilanjutkan di zaman modern ini dalam bentuk ajaran Jesus only. Hanya Yesus saja. Bapa ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus, Putra ya Yesus. Itulah ajaran yang sedang viral sekarang, yang jadi permasalahan sekarang. Dan ajaran itu datangnya dari Amerika, dari aliran namanya Pentecostal Oneness. Atau aliran ini juga disebut Jesus only. Karena semuanya ya Yesus, Bapa ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus. Namanya Jesus only. Nah, ini akan kita bahas dalam pembahasan kita. Besok kita berbicara tentang sejarah munculnya aliran Sabellianisme modern yang munculnya di Amerika dan akhirnya juga dibawa ke Indonesia yang sekarang sedang dipromosikan oleh orang tertentu dan jadi viral, jadi ramai. Kita akan bicara selanjutnya. Tuhan berkati, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.